Di hari ulang tahun suaminya, Ariana justru diusir dari rumah oleh mertua dan lelaki yang pernah ia cintai sepenuh hati. Tapi ketika ia kembali dengan keberanian dan kejutan, ayahnya muncul membawa rahasia kelam tentang menantunya sendiri. Lalu, siapa sebenarnya Haikal yang selama ini Ariana perjuangkan? Mata Ariana terpaku pada lantai dingin yang tak pernah benar-benar ramah sejak pertama kali ia menjejakkan kaki di rumah itu. Setiap ubin seperti mencatat setiap langkah air matanya, menjadi saksi bisu atas luka yang ditorehkan oleh mulut-mulut tajam tanpa ampun. Tak ada suara selain detak jam dinding yang seolah menertawakannya, menghitung detik demi detik menuju kehancuran yang nyata. Keluar dari rumah ini. Sekarang juga, suara nyaring itu kembali menggema, lebih menyakitkan dari cambuk di kulit, Ariana mendongak. Matanya yang bengkak menatap wanita paruh baya di hadapannya, ibu mertua yang tak pernah menerima keberadaannya sejak awal. Aku mohon setidaknya beri aku waktu untuk menjelaskan, ucap Ariana pelan, suaranya gemetar, nyaris tak terdengar. Menjelaskan? Menjelaskan apa? Bahwa kau belum juga memberikan cucu untuk keluarga ini? Bahwa keberadaanmu membawa kesialan. Untuk anakku? Sudah cukup. Keluarga ini tak butuh beban hidup. Bentak sang mertua sembari menunjuk pintu. Ariana menoleh ke samping. Haikal berdiri di ambang pintu kamar mereka. Wajahnya datar. Tak ada keberpihakan. Takeda Pembelain. Hanya diam. Dan diam itulah yang paling menyakitkan dari semuanya. Haikal. Panggil Ariana lirih, berharap sedikit saja, sedikit keberanian dari laki-laki yang pernah berjanji akan melindunginya dari siapapun, bahkan dari dunia sekalipun. Namun, Haikal hanya menunduk. Tangannya meremas ponsel di saku celana, tak bergeming. Kau tidak akan bilang apa-apa? Tanya Ariana sekali lagi, dengan suara yang kini bergetar karena amarah yang tertahan terlalu lama. Ini rumah kita, Haikal, rumah yang kita bangun bersama. Tidak lagi, jawab Haikal pelan, sila tiap katanya adalah peso yang ia hunaskan. Sendiri ke jantung Ariana. Kau membuat semuanya menjadi rumit. Ariana terdiam. Dunia serasa runtuh di depan matanya. Nafasnya mulai sesak. Dada seperti dihantam batu besar. Ia ingin percaya bahwa ini hanya mimpi buruk, tapi bahkan mimpi buruk pun kadang tak sekejam kenyataan. Ambil barangmu. Pergi sekarang. Kalau kau masih punya harga diri, desis sang mertua, dengan langkah gontai, Ariana berjalan ke kamar, mengemasi pakaian seadanya dalam tas lusuh yang dulu ia bawa saat pertama kali pindah ke rumah itu sebagai pengantin baru. Betapa kontrasnya hari itu dan hari ini. Dulu, ia masuk dengan senyum. Sekarang, ia keluar dengan luka yang menganga lebar. Di dalam kamar, ia memandangi cermin. Wajahnya pucat. Bibirnya gemetar. Ada because mata yang tak sempat desika. Aku tidak minta lebih, bisiknya pada bayangannya sendiri. Aku hanya ingin dicintai, dihargai. Tangannya menggenggam kotak kecil dari laci meja rias, hadiah ulang tahun pernikahan yang sudah ia persiapkan sejak beberapa minggu lalu. Ia ingin memberikannya dengan harapan bisa menyulut kembali kehangatan di hati Haikal. Tapi kini, kotak itu tak berarti apa-apa. Sama seperti dirinya. Yang tak lagi berarti di mata mereka. Keluar dari kamar, Ariana berjalan melewati ruang tamu yang kini terasa asing. Haikal masih berdiri di sana. Tapi ia tak menoleh. Tak ada pelukan perpisahan. Tak ada permintaan maaf. Hanya keheningan dan itu sudah cukup sebagai jawaban. Langkah Ariana terhenti di depan pintu. Suatu saat, ucapnya, tanpa menoleh, kalian akan sadar bahwa kalian membuang seseorang yang mencintai keluarga ini lebih dari dirinya sendiri. Tak ada tanggapan. Tak ada penyesalan. Maka Ariana melangkah keluar dengan satu tas, sepasang sandal yang mulai usang, dan hati yang dipenuhi serpihan. Luka, langit mendung ketika Ariana keluar dari gerbang rumah itu. Angin sore menusuk, membuat tubuhnya menggigil. Tapi bukan udara yang membuatnya begitu, melainkan kenyataan pahit yang baru saja ia telan bulat-bulat. Ia tak tahu harus kemana. Orang tuanya sudah lama bercerai. Ibunya entah di mana, dan ayahnya telah pergi sejak ia masih sangat kecil. Ia sempat mendengar kabar bahwa sang ayah sukses di kota besar, tapi mereka tak pernah lagi bertukar kabar. Hubungan mereka putus, bukan karena benci, tapi karena waktu dan keadaan memisahkan mereka begitu saja. Dengan langkah berat, Ariana menuju halte terdekat. Ia duduk di bangku besi berkarat, memeluk tasnya erat-erat seperti seorang anak kecil yang kehilangan arah. Beberapa orang berlalu lalang, tapi tak satu pun menoleh. Ia hanya menjadi bagian dari latar, wanita dengan wajah sedih dan mata kosong. Dalam hati, Ariana bertanya, apakah semua pengorbanannya sia-sia?
Apakah ia pantas diperlakukan seperti itu? Ia sudah mencoba menjadi istri yang baik, menantu yang sabar. Ia rela tidak membeli apapun untuk dirinya demi bisa memenuhi kebutuhan rumah. Ia menahan perasaan tiap kali dihina, tiap kali dianggap tak berguna. Tapi hari ini semua batas kesabarannya. Pekka, jika ini memang takdirku, maka aku akan menulis takdir baru, gumamnya perlahan, menatap langit yang mulai kelabu. Malam itu, Ariana kembali ke kontrakan lama yang dulu ia tinggali sebelum menikah. Kuncinya masih sama. Bau pengap menyambutnya saat pintu terbuka. Tapi tak apa. Setidaknya, dinding rumah itu tak menyakitinya. Lantainya tak mengusirnya, ia menyalakan lampu seadanya, menyapu debu tipis di lantai, dan duduk di pojok ruangan. Tak ada tempat tidur, tak ada meja makan. Hanya ruangan kosong yang menjadi saksi bisu atas permulaan baru yang entah akan membawanya kemana. Air matanya kembali mengalir. Tapi kali ini, bukan karena ingin dikasihani. Melainkan karena ia tahu, semua ini akan menjadi luka yang kelak. Akan berubah menjadi kekuatan, karena Ariana bukan perempuan lemah, karena Ariana, suatu hari nanti, akan kembali berdiri. Bukan untuk meminta tempat, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia tak pernah pantas disingkirkan sejak awal. Udara pagi masuk perlahan lewat jendela tua yang terbuka separuh. Tirai tipis bergoyang perlahan, seolah menari diiringi deru pelan angin yang masih bersahabat. Di sudut ruangan, Ariana duduk memeluk lututnya, memandangi lantai kosong di hadapannya. Sudah. Semalaman ia tidak tidur. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Mengapa semua ini terjadi begitu saja? Apa salahnya selama ini? Mengapa ia dibuang begitu mudah seolah tak ada harga dirinya? Namun, di balik semua luka itu, masih ada satu perasaan yang bertahan keras di dadanya, cinta. Ia membenci dirinya sendiri karena masih menyisakan rasa itu. Ia tahu, Haikal tak lagi peduli. Tapi kenangan itu seperti perangkap yang membelenggu langkahnya. Ariana mengusap pipinya perlahan. Ia bangkit, menuju rak kecil yang tersisa di sudut kontrakan. Di sana, tersimpan beberapa benda yang tak sempat ia bawa ke rumah. Haikal setelah menikah, buku-buku lama, surat-surat kecil, dan sebuah kotak musik kecil berbentuk hati. Ia memutar tuasnya perlahan, dentang lembut terdengar memenuhi ruangan. Lagu yang pernah dinyanyikan Haikal saat mereka pertama kali pergi piknik bersama. Suaranya kala itu fals, tapi Ariana justru menyukainya. Karena kesederhanaannya. Ia tak peduli suara Haikal tak merdu, yang ia peduli adalah usaha yang lelaki itu lakukan untuk membuatnya tertawa. Apa semua itu hanya masa lalu yang tak akan pernah kembali, bisiknya pelan, ia berjalan ke dapur. Kecil yang cat dindingnya mulai mengelupas. Dengan air yang tersisa di galon, ia menyeduh teh hangat. Tak ada gula. Tapi pahitnya justru mengingatkan pada rasa hidupnya saat ini. Siang itu, Ariana memberanikan diri keluar. Ia berjalan kaki ke toko perlengkapan rumah tangga. Bukan untuk berbelanja, tapi menawarkan jasa menjahit dan permak pakaian. Dulu, ia pernah belajar menjahit dari ibunya. Dan sekarang, satu-satunya harapan untuk bertahan adalah kemampuan yang tak pernah ia pikir akan digunakan untuk bertahan hidup sendirian. Beberapa toko menolak dengan halus. Sebagian bahkan tak menoleh sama sekali. Tapi Ariana tidak menyerah. Ia berjalan lagi, menyusuri ganggang sempit, menempelkan kertas kecil bertuliskan, "Terima jasa jahit dan permak pakaian, harga bersahabat," di tiang-tiang listrik. Saat matahari mulai turun, satu toko kecil menerima tawarannya. Pemiliknya, seorang ibu tua berhati hangat bernama Burini, setuju menitipkan kartu jasanya di meja kasir. "Mulai dari manapun itu, nak. Yang penting, kamu tidak berhenti," ucap Burini, sembari menyodorkan segelas teh manis hangat. "Kadang hidup menjatuhkan kita bukan untuk menghukum, tapi untuk membentuk ulang cara kita melihat dunia." Kata-kata itu menampar lembat hati Ariana. Ia mengangguk, menahan air mata yang nyaris tumpah. "Terima kasih, Bu." Malam itu, Ariana duduk di lantai kontrakan dengan selembar kain dan mesin jahit tua yang berhasil ia pinjam dari seorang tetangga. Jarumnya menari perlahan, membentuk garis-garis benang yang lurus tapi penuh perjuangan. Di sela jahitan, pikirannya kembali pada Haikal. Ia teringat senyum lelaki itu ketika pertama kali melihatnya mengenakan kebaya pengantin. "Kamu cantik sekali hari ini," begitu katanya saat itu. Namun seiring waktu, kata-kata itu pudar. Senyum itu hilang. Haikal berubah. Ariana tak tahu kapan tepatnya Haikal menjadi begitu dingin. Mungkin saat ibunya mulai ikut campur dalam setiap keputusan. Atau mungkin sejak Ariana tak kunjung hamil.
Ia tahu tekanan dari keluarga membuat Haikal merasa tak nyaman. Tapi apakah itu cukup menjadi alasan untuk membiarkannya dihina setiap hari? Perasaannya campur aduk. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia masih mencintai Haikal. Meski cinta itu kini terasa seperti duri yang tertanam di dada, lalu muncullah ide yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Aku akan buat kejutan untuk ulang tahunnya, ia tahu, kedengarannya gila. Terlalu baik. Terlalu bodoh. Tapi ia butuh penutupan. Ia butuh satu kesempatan terakhir untuk menunjukkan bahwa ia pernah, dan masih, mencintai lelaki itu sepenuh hati, bukan untuk memohon kembali, bukan untuk minta dikasihani, tapi sebagai bentuk bahwa dirinya tak akan pernah menjadi wanita pendendam. Meski telah dihancurkan berkali-kali, ia mengambil buku catatannya. Menuliskan rencana sederhana, membuat makanan favorit Haikal, membuat video singkat berisi kenangan mereka, serta membungkus hadiah yang sebenarnya sudah ia siapkan jauh hari. Hadiah itu bukan barang mahal. Hanya dasi berwarna abu-abu tua, warna yang paling sering dikenakan Haikal saat berangkat kerja. Tapi di dasi itu, Ariana menyulam inisial mereka berdua dengan benang perak, Haji, satu jahitan kecil yang menyimpan harapan besar. Hari berganti hari. Ariana kembali ke rutinitas barunya. Menjahit dari pagi hingga malam, menerima kain dari tetangga, sesekali mendapat kabar bahwa ada pelanggan yang mulai tertarik. Uang memang belum banyak, tapi cukup untuk bertahan, dan di sela-sela kesibukan itu, ia menyusun kejutan itu perlahan. Setiap detiknya, hatinya digelayuti oleh harapan dan rasa takut. Bagaimana jika Haikal marah? Bagaimana jika ia kembali diusir? Bagaimana jika kejutan itu menjadi penghinaan lain, tapi Ariana tetap melangkah, karena satu hal yang ia pegang teguh, jika ia gagal pun, setidaknya ia gagal dengan cara yang indah. Malam terakhir sebelum hari ulang tahun Haikal, Ariana menyiapkan semuanya dengan hati-hati. Ia memutar ulang video kenangan mereka. Ia menulis surat pendek berisi kalimat yang telah ia susun berkali-kali. Untuk Haikal, terima kasih pernah menjadi tempat pulang. Meski rumah kita runtuh, aku tetap ingin memberimu sesuatu yang tak pernah bisa kau beli. Kenangan yang tulus, dari seseorang yang benar-benar mencintaimu. Selamat ulang tahun. Tangannya bergetar saat melipat surat itu. Lalu ia masukkan ke dalam amplop coklat bersama dasi yang sudah disulam rapi. Ia menatap semua yang telah ia siapkan, dan untuk pertama kalinya, ia memandang dirinya sendiri di cermin kecil yang menempel di dinding. Rambutnya diikat rapi. Matanya sembab, tapi penuh keteguhan. Ia bukan wanita lemah. Ia adalah Ariana, yang sedang memulihkan dirinya. Meski berdarah-darah, besok adalah hari penting. Hari di mana Ariana mempertaruhkan sisa cintanya. Dan entah bagaimana, di dalam hati yang remuk itu, masih tersisa harapan. Bahwa mungkin, meski sangat kecil, Haikal akan melihat dirinya lagi. Bukan sebagai beban tetapi sebagai perempuan yang dulu pernah ia peluk erat dengan mata berbinar. Dan jika tidak, maka itulah akhir dari segala hal yang selama ini ia perjuangkan. Sendiri. Mentari pagi menyapa perlahan, namun Ariana sudah lebih dulu bangun. Bukan karena alarm, bukan pula karena suara ayam yang berkokok, tetapi karena jantungnya berdetak terlalu cepat. Hari ini, hari yang ia nanti dengan hati berdebar. Hari ulang tahun Haikal, tangan Ariana gemetar saat menyusun bahan-bahan masakan di dapur sempitnya. Ia menatap satu persatu bumbu yang telah ia kumpulkan dari pasar kecil semalam. Telur, cabai, tomat, dan beberapa potong daging ayam yang ia beli dari hasil menjahit seminggu penuh. Bukan bahan mewah, tapi cukup untuk membuat masakan favorit. Haikal, sambal balado ayam dan tumis kangkung dengan irisan bawang putih tipis yang renyah. Tak ada bantuan dari siapapun. Tak ada yukapan semengat. Hanya dirinya sendiri, berdiri di antara harapan dan keraguan. Ia menarik napas panjang, lalu mulai memasak dengan penuh perhatian. Setiap irisannya penuh makna. Setiap adukan bumbu adalah doa. Ariana tahu, ini bukan sekadar makanan, ini adalah caranya mengatakan bahwa ia belum sepenuhnya menyerah. Sementara masakan perlahan menguar aroma harum, Ariana menyiapkan diri. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru laut, gaun yang dulu dibelikan Haikal saat mereka baru menikah. Meskipun bagian pinggangnya kini sedikit longgar karena tubuh Ariana yang semakin kurus, gaun itu masih mampu membuatnya merasa sedikit berharga. Ia menata rambutnya ke samping, membiarkan sebagian menjuntai lembut di bahu. Tak ada makeup mahal. Hanya bedak tipis dan sedikit lipstik yang sudah hampir habis. Tapi senyum tipis di wajahnya, yang meski samar dan rapuh, tetap tampak indah. Senyum itulah yang membawanya keluar rumah hari itu, dengan kotak makanan, video kenangan dalam flash disk kecil,
dan selembar surat yang ia selipkan dalam kotak. Hadiah berisi dasi bersulam. Perjalanan ke rumah Haikal bukanlah hal mudah. Setiap langkah seperti menyeret beban tak kasat mata. Ingatan akan penghinaan, tatapan sinis, dan suara-suara yang menyayat hati masih membekas di setiap sudut pikirannya. Namun, Ariana tetap berjalan. Karena jika ia tak mencoba, ia tak akan pernah tahu akhir dari cerita yang ia perjuangkan selama ini. Sore itu, Ariana berdiri di depan gerbang rumah mewah milik keluarga Haikal. Pagar besi yang menjulang tinggi membuatnya merasa seperti orang asing. Ia menekan bel. Suara nyaring terdengar dari dalam. Tak lama, seorang asisten rumah tangga membuka pintu samping. Mbak Ariana. Ariana tersenyum pelan. Hai, Mbak Suzy. Apa Haikal ada di rumah? Aku cuma mau kasih sesuatu. Hari ini kan ulang tahunnya. Asisten itu terlihat canggung. Sebentar ya, saya panggilkan dulu. Ariana berdiri mematung. Wajahnya menegang. Ia tahu kedatangannya mungkin tak disambut baik. Tapi ia tetap berharap. Setidaknya, ia ingin Haikal tahu bahwa ada seseorang di luar pagar ini yang masih mengingat hari lahirnya. Tak lama, suara yang sangat dikenalnya terdengar dari balik pintu utama. Ada apa ribut-ribut di luar? Siapa? Langkah Haikal terhenti saat matanya bertemu dengan mata Ariana. Untuk sesaat, waktu seakan membeku. Takeda kata. Hanya tatapan saling mengunci. Penuh tanya, Ariana menunduk sedikit. Hai, selamat ulang tahun. Haikal mendengus pelan. Kau datang ke sini birepie? Senyum Ariana mengendur. Tapi ia tetap menyerahkan kotak kecil di tangannya. Aku hanya ingin memberimu ini. Dan, ada makanan juga. Aku masak sendiri. Haikal menatap kotak itu sejenak, lalu mengalihkan pandangan. Kau pikir makanan dan hadiah bisa memperbaiki semua? Aku tidak pernah ingin memperbaiki semuanya dengan itu. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku masih mengingatmu. Itu saja. Tiba-tiba, suara tajam menyusul dari dalam rumah. Suara yang membuat tengkuk Ariana meremang. Apalagi yang dia cari, teriak ibu mertua Ariana. Sudah dibilang, perempuan itu cuma bawa sial. Ariana menoleh. Perempuan parubaya itu melangkah keluar dengan langkah tegas, menatap Ariana dari ujung rambut hingga ujung kaki seolah ingin melumatnya hidup-hidup. Kau belum puas dihina waktu itu? Atau kau memang sengaja datang buat minta dikasihani lagi? Ariana berusaha tenang. Aku tidak minta dikasihani, Bu. Aku cuma ingin memberi sesuatu untuk Haikal, tak lebih. Dasar perempuan tak tahu malu, bentaknya sambil menampar kotak makanan yang dibawa Ariana hingga jatuh ke tanah. Kotak itu terbuka, ayam balado dan sayur tumpah berantakan di lantai depan rumah. Ariana terperangah. Dadanya terasa sesak. Haikal tidak bergerak, tidak menegur, tidak membela. Ia hanya berdiri di samping ibunya, dengan wajah kosong dan tanpa sedikit pun keberanian untuk menegur ketidakadilan itu. Ariana menatap kotak makanan yang kini kotor. Lalu kembali memandang Haikal. Jadi, begini caranya kalian menyambut niat baik? Suaranya bergetar. Aku bukan pengemis, Haikal. Aku hanya ingin mengakhiri semuanya dengan cara yang bermartabat. Haikal menunduk, mengusap wajahnya dengan kesal. Kau datang ke sini, buatku makin sulit. Ibu sudah cukup stres sejak kau pergi. Jadi tolong, jangan datang-datang lagi. Ariana menahan napas. Tapi tangisnya tak bisa dibendung. Ia mengambil kotak hadiah dari tasnya, menyodorkannya ke Haikal satu terakhir kali. Ini, terakhir. Setelah ini, aku tak akan pernah ganggu hidupmu lagi. Aku janji. Haikal tak mengambilnya. Maka Ariana meletakkannya di lantai, di samping kotak makanan yang berserakan. Ia menatap keduanya, Haikal dan ibu mertuanya, lalu memutar tubuh, meninggalkan halaman rumah itu dengan langkah gontai, punggungnya membungkuk menahan pedih. Air matanya jatuh satu persatu, seperti air hujan yang pelan-pelan membasahi bumi kering. Tapi ia tak menoleh ke belakang. Karena kali ini, ia tahu, tidak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan. Malam itu, di dalam kontrakannya yang sunyi, Ariana duduk menatap meja kosong. Tangannya memegang amplop surat yang tadi seharusnya diselipkan di kotak hadiah. Ia lupa memasukkannya, ia membuka surat itu. Membacanya sendiri. Untuk Haikal. Terima kasih pernah menjadi tempat pulang. Meski rumah kita runtuh, aku tetap ingin memberimu sesuatu yang tak pernah bisa kau beli. Kenangan yang tulus, dari seseorang yang benar-benar mencintaimu. Selamat ulang tahun. Tangannya mengusap pipi basahnya. Ia menangis, bukan karena ditolak, tapi karena akhirnya, ia benar-benar melepaskan. Dan di rumah itu, jauh dari kontrakan Ariana,
Haikal berdiri di depan kotak hadiah yang ditinggalkan. Ia memungutnya, membukanya dengan ragu. Di dalamnya, dasi abu-abu dengan sulaman benang perak, haji untuk pertama kalinya. Haikal terpaku. Takeda kata. Tak ada reaksi. Tapi sesuatu menggetarkan dadanya, perasaan yang tak sempat tumbuh karena terlalu sering ia tekan, namun semuanya sudah terlambat. Pagi itu, Ariana terbangun dengan mata bengkak dan tubuh pegal yang tak kunjung reda. Semalaman ia hanya duduk memeluk lutut di sudut kamar, menatap kosong ke arah dinding yang bisu. Kejadian kemarin terus berputar di kepalanya, seperti kaset rusak yang memutar bagian tergelap dari hidupnya tanpa henti, kotak makanan yang ditampar hingga jatuh, tatapan Haikal yang tak menunjukkan perasaan, teriakan ibu mertua yang seperti belati menusuk dada, dan hadiah yang ia letakkan di depan rumah. Dibiarkan tanpa arti, Ariana tak tahu harus merasa apa lagi. Marah? Sedih? Kecewa? Atau hanya hampa? Ia bangkit perlahan, berjalan ke dapur, dan duduk sambil memeluk cangkir teh yang sudah dingin. Takeda nafsu makan, Takeda semangat. Namun, jauh di dalam hati kecilnya, ada bisikan yang tak mau diam. Kamu pantas bahagia, Ariana, kamu hanya belum tahu bagaimana caranya. Kalimat itu entah muncul dari mana. Mungkin dari bagian dirinya yang masih bertahan. Mungkin dari secuil sisa kekuatan yang belum musnah. Tapi satu hal yang pasti, hari ini, ia memutuskan untuk tidak menangis lagi, setidaknya, tidak di pagi hari. Siang itu, Ariana duduk di teras kecil kontrakannya, mencoba kembali menjahit pakaian pesanan dari pelanggan yang mulai berdatangan perlahan. Sambil menyulam, pikirannya tetap melayang. Namun, kali ini, bukan ke arah Haikal, melainkan ke masa lalu yang lebih jauh, ke sosok seorang ayah yang dulu pernah mendongengkan cerita sebelum tidur, meski hanya lewat telepon. Ke suara hangat yang dulu mengatakan, ayah gak pernah ninggalin kamu, Ariana, ayah cuma gak bisa dekat sekarang. Waktu kecil, Ariana tak mengerti maksud dari kalimat itu. Tapi semakin dewasa, ia mulai memahami. Perceraian orang tuanya bukan sekadar perpisahan biasa. Ada luka, ada pengkhianatan, dan ada jarak yang terlalu sulit dijangkau kembali. Ibunya pergi entah kemana. Sedangkan ayahnya, kabarnya hanya berhembus. Summer. Ada yang bilang ia jadi pebisnis sukses. Ada pula yang menyebut ia menikah lagi. Namun, tak ada yang pasti, tapi hari itu, saat langit mendung mulai menggulung awan gelap di ufuk barat, sebuah mobil hitam berhenti di depan kontrakan Ariana. Kendaraan mewah itu berdiri mencolok di tengah gang kecil yang biasanya hanya dilalui sepeda motor dan pedagang keliling. Ariana berdiri. Alisnya menjerat. Pintu mobil terbuka, dari dalam, keluar seorang pria setengah baya berjas gelap, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya membawa ekspresi antara gugup dan rindu. Di belakangnya, dua pria berpakaian serba hitam mengikuti seperti pengawal pribadi. Ariana mundur setapak. Siapa Anda? Pria itu tersenyum, pelan, tapi penuh tekanan emosi. Ariana, panggilnya, lirih tapi jelas. Ini, ayah. Waktu. Seperti berhenti sejenak, Ariana membeku. Kata itu mengguncang hatinya. Ayah, pria itu mengangguk. Maafkan ayah, karena baru datang setelah semuanya terlambat. Ariana tak tahu harus berkata apa. Lidahnya keluh. Tangannya gemetar. Bagian terdalam dari hatinya ingin memeluk pria itu. Tapi bagian lainnya, masih penuh tanya. Kenapa sekarang? Bisiknya pelan. Ayah sudah lama mencari waktu yang tepat. Tapi tak pernah menemukan keberanian. Sampai ayah dengar apa yang mereka lakukan padamu. Ariana mengerutkan kening. Mereka? Ayahnya menghela napas panjang. Haikal. Ibunya. Keluarga mereka. Ayah tahu semuanya. Dan ayah tidak akan diam. Ariana duduk di dalam mobil hitam itu, meski awalnya ragu. Ia diajak ke sebuah rumah besar. Di pinggiran kota, rumah yang terlihat seperti istana bagi matanya yang terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Di dalam rumah itu, pelayan membungkuk memberi hormat. Ariana bahkan ditawari duduk di sofa empuk yang warnanya lebih bersih dari semua bantal yang pernah ia miliki seumur hidup. Ini semua milik ayah? Tanyanya lirih, ayahnya mengangguk. Dulu ayah meninggalkan segalanya karena perceraian dengan ibumu. Tapi ayah tidak pernah melupakanmu, Ariana. Ayah selalu memantau dari jauh. Dan ketika ayah tahu kamu menikah dengan anak dari keluarga Haikal, ayah diam-diam menyelidiki. Ariana menatapnya tak percaya. Kenapa ayah tidak datang lebih cepat? Ayah ingin kamu hidup dengan pilihanmu. Tapi saat kamu diusir, dihina, ayah tidak bisa diam lagi.
Pria itu lalu membuka laptop dan menunjukkan sesuatu, video, foto, rekaman suara, semua berisi bukti. Kebusukan yang tak pernah Ariana tahu. Haikal meminjam nama kamu untuk mencairkan dana fiktif dari perusahaannya, jelas ayahnya. Ia memalsukan tanda tanganmu. Semua dana itu digunakan untuk proyek ilegal yang bisa menyeret namamu jika sewaktu-waktu terbongkar. Ariana membeku. Itu tidak mungkin, ayah tidak bicara tanpa dasar. Ayah sudah kumpulkan semua. Bukti hukum, dokumen, saksi, semua lengkap. Air mata Ariana jatuh. Tapi kali ini, bukan karena patah hati, tapi karena kenyataan bahwa ia bukan hanya dibuang, tapi dijadikan perisai untuk melindungi dosa orang lain. Ayah ingin menuntut mereka, tanyanya pelan. Ayahnya menatap dalam. Tentu saja. Tapi ayah juga tidak ingin kamu terlibat terlalu dalam, jika kamu tidak. Sayap. Pilihannya ada padamu, nak. Ariana diam. Tangannya mengepal. Kalau ayah tanya sekarang, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya sang ayah. Ariana menatap lurus ke depan. Wajahnya berubah. Bukan lagi perempuan rapuh yang kemarin ditampar harga dirinya. Bukan lagi istri yang berharap dibela. Ia kini adalah seorang wanita yang sadar bahwa dirinya telah diinjak terlalu lama. Aku ingin membalas. Tapi bukan dengan caci maki. Bukan dengan tangan. Aku ingin mereka melihat siapa sebenarnya yang mereka buang. Ayahnya tersenyum. Itu jawaban yang ayah tunggu. Malam itu, Ariana berdiri di balkon kamar mewah yang disediakan ayahnya. Angin menyentuh wajahnya lembut, seolah ikut menenangkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dan untuk pertama kalinya pula, ia tak ingin kembali ke masa lalu. Ia ingin berdiri di masa kini, menatap masa depan di mana ia bukan lagi bayangan di belakang Haikal, tapi sosok utuh yang akan berdiri di atas nama dan kehormatan miliknya sendiri. Langkah-langkah Ariana kini tak lagi ragu. Sejak kepulangannya ke rumah sang ayah, ia merasakan kekuatan yang lama terpendam di dalam dirinya perlahan bangkit. Luka yang dulu membuatnya hampir lumpuh kini menjelma menjadi bara. Dan bara itu, hari demi hari, semakin menyala. Hari itu, ia duduk bersama ayahnya di ruang kerja besar yang dipenuhi rak buku dan layar monitor. Di hadapannya, beberapa berkas hukum tersusun rapi. Nama Haikal tertera jelas di bagian atas dokumen, bersama catatan-catatan mengenai pelanggaran keuangan, penipuan administratif, dan penyalahgunaan nama. Ariana membaca setiap lembar dengan hati yang teraduk. Ia tak menyangka selama ini ia hanya menjadi pion dalam permainan kotor lelaki yang pernah ia cintai. Ia dikorbankan secara diam-diam, dituduh membawa sial, lalu dibuang seolah tak pernah berarti apapun. Ayah sudah menghubungi tim hukum, ujar sang ayah sambil menyesap kopi. Tapi ayah ingin kamu yang memutuskan. Kita bisa serahkan kasus ini ke pengadilan, atau ayah bisa mengatur agar mereka tahu posisi kita tanpa langsung menyeret semuanya ke meja hijau. Ariana menatap kosong keluar jendela. Matanya memandangi taman luas di belakang rumah, tempat ia kerap berjalan pagi sambil menenangkan pikirannya. Kali ini, pikirannya tak ingin tenang. Ia ingin berpikir jernih, tapi juga ingin keadilan. Ayah, jika kita biarkan mereka tanpa pembalasan, maka mereka akan berpikir bahwa menghancurkan hidup orang lain bukanlah dosa. Mereka tak pernah takut, karena tak pernah mendapat pelajaran. Sang ayah mengangguk perlahan, bangga melihat anak perempuannya kini berubah menjadi sosok kuat yang tahu apa yang harus ia lakukan. Kalau begitu, kita mulai dengan menekan dari sisi yang paling mereka takutkan, ucapnya. Reputasi. Hari-hari berikutnya, Ariana menjalani pelatihan bisnis bersama tim sang ayah. Ia tak hanya belajar tentang cara mengelola usaha, tetapi juga memahami bagaimana dunia profesional bekerja, dan bagaimana orang seperti Haikal memanipulasi sistem demi kepentingannya sendiri. Dengan rambut terikat rapi dan pakaian formal, Ariana memasuki ruang rapat demi ruang rapat, menyerap setiap pelajaran dengan mata tajam. Tak ada lagi keraguan. Tak ada lagi air mata. Malam hari, ia menulis jurnal kecil. Isinya bukan curahan hati, melainkan rencana-rencana jangka panjang. Termasuk rencana untuk membangun sesuatu dari titik nol, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk membuktikan kepada dunia bahwa perempuan tak pernah sepantasnya diremehkan. Suatu malam, saat ia tengah mengecek laporan keuangan perusahaan ayahnya, seorang pengacara muda datang membawakan kabar terbaru. Bu Ariana, kami menemukan sesuatu yang lebih serius. Ariana Manali. Apa itu? Haikal bukan hanya menggunakan nama ibu untuk transaksi fiktif.
Ia juga memalsukan dokumen kepemilikan atas beberapa aset perusahaan yang sebenarnya terdaftar atas nama perempuan lain. Perempuan lain, alis Ariana terangkat, pengacara itu mengangguk. Kami belum bisa pastikan, tapi ada kemungkinan besar ia menjalin hubungan dengan wanita yang membantu pengalihan dana tersebut. Dan nama itu sudah muncul di beberapa laporan sebelumnya. Ariana mengerutkan kening, menahan emosi yang hampir meledak. Tapi ia menarik napas panjang, teruskan penyelidikannya. Aku ingin tahu semuanya. Sikotore Pie Pun. Di sisi lain kota, Haikal mulai merasakan tekanan yang tak kasat mata tapi nyata. Beberapa rekan bisnisnya mulai menarik diri. Proyek yang sedang ia jalankan tertunda. Teleponnya dipenuhi pesan tak menyenangkan. Ia mencurigai sesuatu, tapi ia tak tahu bahwa Ariana dan ayahnya sudah mengatur semuanya dengan rapi. Perlahan, nama Haikal mulai tercoreng. Dan yang paling membuatnya tertekan adalah rasa bersalah yang mulai tumbuh, diam-diam, di dalam dadanya sendiri. Malam itu, ia duduk di ruang tamu rumah, memandangi dasi abu-abu bersulam yang dulu diberikan Ariana. Dasi itu tak pernah ia pakai. Tapi ia juga tak bisa membuangnya. Karena setiap kali melihat sulaman kecil bertuliskan "Aha", ada sesak yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ibunya masuk, membawa secangkir teh. "Kamu kelihatan kacau," ucapnya sambil duduk di sebelahnya. Haikal mengangguk pelan. Ada yang salah. Aku merasa semuanya mulai runtuh. Sang ibu menghela napas panjang. Kamu pikir mungkin ini karena perempuan? ITU? Haikal menoleh. Ariana? Ayah. Mungkin kita salah memperlakukan dia. Ibu terlalu keras. Kamu juga terlalu diam. Haikal terdiam lama. Mungkin dia hanya ingin dicintai, gumamnya. Dan aku terlalu takut untuk membela dia karena... Ebio. Sang ibu menatap anaknya, untuk pertama kalinya tak dengan nada menyalahkan. Apa kamu masih peduli padanya? Haikal tak menjawab. Ia hanya memandangi dasi itu lebih lama, seolah mencari jawaban di dalam benang-benang kecil yang dulu disulam dengan cinta. Beberapa hari kemudian, Ariana menerima undangan rapat terbuka sebuah komunitas bisnis yang dihadiri para pemimpin muda. Ia diminta menjadi pembicara tamu, mewakili perempuan yang bangkit dari keterpurukan. Awalnya ia ragu. Tapi ayahnya berkata, inilah panggungmu. Bukan untuk pamer, tapi untuk menyuarakan siapa kamu yang sebenarnya. Malam itu, Ariana berdiri di atas panggung. Mengenakan blazer putih dan kerudung satin elegan, wajahnya terpancar tenang. Ia menceritakan kisahnya, tanpa menyebut nama, dengan jujur dan menggetarkan. Ada masa di mana saya percaya bahwa cinta cukup untuk membuat kita dihargai. Tapi, saya salah. Karena cinta tanpa keberanian untuk dihormati, hanya akan membawa kita pada kehancuran. Ucapnya, suaranya bergetar. Tapi saya tidak menyesal pernah mencintai. Saya hanya menyesal, karena membiarkan diri saya dibungkam terlalu lama. Tepuk tangan menggema. Di antara para penonton, tanpa ia sadari, seorang lelaki berdiri di pojok ruangan. Mata Haikal menatap panggung itu tanpa berkedip. Tak ada undangan resmi. Ia datang sendiri. Karena hatinya berkata, ia perlu melihat dengan mata kepala sendiri siapa sebenarnya perempuan yang ia tinggalkan. Dan saat ia melihat Ariana berdiri tegak, berbicara dengan keberanian yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Haikal tahu ia telah kehilangan sesuatu yang tak akan bisa ia dapatkan kembali, dan malam itu, saat Ariana turun dari panggung, ia menerima pesan dari tim pengacara. Kami sudah siap melangkah ke tahap hukum. Semua bukti lengkap. Tinggal menunggu tanda tangan ibu. Ariana menatap layar ponselnya, tangannya tak gemetar lagi, tatapannya tak ragu. Ia menatap langit malam dari balkon hotel tempat ia menginap malam. ITU. Dan dengan suara yang pelan namun penuh kekuatan, ia berkata pada dirinya sendiri, aku tidak akan membalas dengan dendam, tapi dengan keberhasilan. Dan begitulah, langkah pertama Ariana untuk membalikkan keadaan telah dimulai. Langit sore tampak gelap, seolah menyimpan badai yang menunggu waktu untuk turun. Angin kencang berhembus pelan namun tegas, membelai dedaunan yang mulai gugur satu persatu. Di tengah cuaca yang muram itu, Ariana berdiri di balik jendela ruang kerja ayahnya. Tangannya menggenggam berkas terakhir yang baru saja ditandatanganinya, dokumen resmi untuk menggugat Haikal atas penipuan identitas dan pemalsuan dokumen. Sekarang semua tergantung padamu, ucap ayahnya tenang. Jika kamu benar-benar ingin melanjutkan ini, maka tak ada jalan kembali. Ariana tidak menoleh. Ia terus memandangi langit yang semakin kelam. Aku sudah terlalu lama membiarkan semuanya berlalu. Aku diam saat dihina. Aku diam saat dibuang. Tapi hari ini,
Aku tidak akan diam saat harga diriku diinjak dan nama baikku dicemarkan. Ayahnya tersenyum samar. Ia tahu, putrinya telah kembali, bukan sebagai perempuan yang pernah menangis di sudut kontrakan, tapi sebagai wanita tangguh. Yang berdiri untuk dirinya sendiri. Kita mulai dengan konferensi pers. Biarkan publik tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Sementara itu, di kantor perusahaan milik keluarga Haikal, situasi berubah drastis. Surat pemanggilan hukum tiba pagi-pagi dengan cap resmi dari firma pengacara ternama. Sekretaris Haikal membacanya dengan wajah pucat sebelum memberikannya ke meja atasan. Haikal membuka surat itu, dan wajahnya berubah, matanya membesar. Tangannya bergetar. Kata-kata di atas kertas itu menghantamnya lebih kuat dari pukulan apapun. Gugatan resmi, Aryana Mulyani versus Haikal Firmansyah. Ia berdiri terburu-buru, melempar dokumen ke meja. Tak lama kemudian, ia menelpon ibunya. "Ibu, Aryana menggugat aku." Di seberang, sang ibu terdiam. Suaranya akhirnya terdengar beberapa detik kemudian. "Gugatan? Maksudmu, dia serius ingin menyeret kita ke hukum?" "Ayah, dia punya bukti. Pemalsuan dokumen. Semua sudah lengkap." Suara Haikal mulai meninggi. Panik merayapi wajahnya. Semua yang selama ini ia sembunyikan. Semua yang dulu ia pikir aman karena Aryana terlalu baik untuk melawan, kini menjadi bumerang. Aku tidak tahu dia bisa berubah sejauh ini. Beberapa hari kemudian, Aryana duduk di ruang siaran langsung untuk wawancara eksklusif. Wartawan dari media nasional telah menyiapkan daftar pertanyaan, sebagian darinya cukup menyudutkan. Namun Aryana siap. Ia mengenakan blazer hitam dengan inner putih bersih. Wajahnya tegas. Suaranya stabil. "Jadi, Anda benar-benar dituduh menjadi dalang pencucian uang?" tanya si pewawancara. "Ya. Dan tuduhan itu datang dari sistem yang sengaja dibangun agar saya tampak bersalah jika sesuatu bocor," jawab Aryana. "Saya hanya wanita biasa. Saya bukan pebisnis. Tapi mereka menggunakan nama saya. Menandatangani kontrak atas nama saya. Mengambil keuntungan dari diam saya." "Siapa mereka yang Anda maksud?" Aryana menatap lurus ke kamera. "Takeda Raza Takut, suami saya, dan keluarganya." Suara pewawancara tercekat, dan dunia pun berguncang. Beberapa jam setelah wawancara itu tayang, telepon Haikal tak berhenti berdering. Rekan bisnis mundur. Klien membatalkan kontrak. Investor menarik dana. Kantornya menjadi lautan bisik-bisik. Dan tatapan tajam. Ia tahu, semuanya sudah tak bisa dibendung lagi. Dan malam itu, saat ia duduk di ruang tamu sendirian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari balik jendela, Haikal menatap dalam diam. Aryana turun dari mobil. Ia datang, namun bukan untuk memohon kembali, bukan untuk membawa cinta, melainkan membawa kebenaran. Pintu rumah terbuka. Sang ibu berdiri di ambang pintu, nyaris tak percaya. "Aryana berani kembali setelah semuanya. Apalagi yang kau mau?" tanyanya tajam. Aryana tak menjawab. Ia menatap ke dalam, lalu melangkah masuk tanpa izin. Langkahnya tenang. Wajahnya datar. Tapi setiap langkahnya mengandung makna. "Aku tidak takut lagi." Haikal muncul dari arah ruang makan. Wajahnya kacau. Matanya merah. Dasi yang ia kenakan kusut. "Kau puas, ya?" tanyanya. Aryana berhenti di tengah ruangan. "Tidak. Aku belum puas. Karena semua ini baru permulaan." Haikal melangkah maju. "Kau mau menghancurkan aku? Apa itu? Balasanmu karena aku mencampakkanmu?" "Bukan, Haikal. Aku tidak pernah serendah itu. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin keadilan. Kamu bukan hanya mencampakkanku, kamu menjadikan aku alat untuk menutupi kebusukanmu. Kamu palsukan tanda tanganku. Kamu ambil namaku untuk menipu orang lain. Kamu bukan hanya jahat. Kamu pengecut." Suara Aryana bergema di dalam ruangan. Ibu mertua membuka suara. "Apapun yang kau lakukan, Aryana, kau tidak akan bisa." "Tutup mulut," ucap Aryana, tegas dan tajam. "Aku diam selama ini bukan karena takut padamu. Tapi karena aku masih percaya keluarga itu tentang kasih. Tapi ternyata, yang kalian ajarkan bukan kasih, melainkan bagaimana menghancurkan seseorang yang lemah." Ruangan itu hening, dan saat itulah, pintu kembali terbuka. Ayah Aryana masuk, diiringi dua pengacara dan seorang pria dari kejaksaan. Haikal mundur selangkah. Ibunya. Pucat, "Apa-apaan ini?" Ayah Aryana menatap Haikal dingin. "Aku beri kalian pilihan. Serahkan semua dokumen pemalsuan. Kembalikan hak Aryana. Atau, kami akan pastikan kamu duduk di kursi pesakitan dalam waktu dekat." Haikal tak menjawab. Ia menunduk,
ayah Ariana berjalan ke sisi putrinya, menepuk bahunya. Kamu tidak sendiri. Lagi. Ariana mengangguk pelan, ia menatap Haikal untuk terakhir kalinya. Kau bisa membohongi dunia. Tapi bukan aku. Dan sekarang, semua yang kau sembunyikan, akan menjadi bukti bahwa perempuan yang kau buang ini, tidak pernah pantas diperlakukan. Seperti sampah. Lalu ia berbalik, meninggalkan rumah itu tanpa melihat ke belakang lagi, tidak akan pernah. Malam itu, di balkon rumah ayahnya, Ariana memandangi bintang yang bersinar terang. Di tangannya, secangkir teh melati mengepul hangat. Suara berita dari televisi di ruang tengah mengabarkan tentang kasus korupsi baru yang menyeret nama besar dari kalangan swasta. Nama Haikal tertera di sana, tapi Ariana tak tersenyum. Ia tak merasa puas, ia hanya merasa tenang. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, jiwanya benar-benar bebas, bukan karena balas dendam, bukan karena kekuasaan, melainkan karena ia akhirnya memilih dirinya sendiri. Pagi itu datang tak seperti biasanya. Langit berwarna kelabu, tidak sepenuhnya mendung, tapi cukup untuk membuat siapapun merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Di kediaman Ariana, udara terasa berbeda. Tenang, tapi menekan. Rumah besar milik sang ayah kini bukan lagi tempat asing baginya. Ia telah beradaptasi, bahkan menciptakan rutinitas baru yang membuatnya sibuk, fokus, dan berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, pagi itu, sebuah surat datang. Buchanan Dangan Rapat. Bukan panggilan pengacara, melainkan secari kertas yang ditulis. Dengan tangan. Tinta hitamnya tampak goyah. Isinya singkat, tapi menghentak. Ariana, aku ingin bicara. Hanya sekali ini. Jika kau bersedia, temui aku di tempat kita dulu berteduh saat hujan. Haikal _ tangannya terdiam. Surat itu bukan diserahkan kurir, bukan pula melalui pos. Melainkan, oleh sopir pribadi yang mengatakan bahwa Haikal memintanya langsung. Ariana menatap surat itu cukup lama. Ada sesuatu dalam tulisan itu, bukan rasa bersalah, bukan permintaan maaf. Tapi sejenis keputusasaan yang tak lagi tahu bagaimana cara bicara. Ayah, aku ingin pergi sebentar, ucap Ariana kemudian. Sang ayah, yang baru saja selesai membaca berita tentang status hukum Haikal yang kini diawasi aparat, menatap putrinya. Dengan alis terangkat, kemana kamu akan pergi? Menutup satu bab. Tempat itu masih sama. Sebuah bangku kayu tua di taman kota, dikelilingi pohon angsana yang tinggi. Dulu, saat hujan deras mengguyur jalanan, Ariana dan Haikal pernah berteduh di bawah pohon itu. Mereka duduk berdesakan sambil tertawa. Tak ada riasan mahal, tak ada topping. Hanya dua orang yang saling merasa cukup. Kini, bangku itu kosong. Ariana datang lebih awal. Ia duduk, menatap pepohonan. Di hadapannya terbentang kolam kecil, airnya beriak pelan. Burung-burung sesekali beterbangan melintasi langit, membuat suasana sepi menjadi lebih hidup. Tak lama, suara langkah terdengar. Ariana Menali, Haikal datang dengan wajah letih. Jasnya lusuh. Dasi tergantung longgar. Matanya sembab, dan rambutnya tak serapi biasanya. Tapi yang paling menyedihkan dari sosok itu adalah, tak ada lagi gengsi. Yang tertinggal hanya sisa-sisa seseorang yang dulu begitu percaya diri. Ia berhenti beberapa langkah dari bangku. Boleh duduk? Tanyanya lirih. Ariana tak menjawab, tapi juga tidak menolak. Haikal pun duduk di sisi yang berjarak. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, ucapnya. Terlalu banyak yang ingin kujelaskan, tapi semuanya tak ada artinya lagi, ya? Ariana tetap diam. Ia menatap ke depan. Tangannya menyentuh ujung bangku, mencoba menahan gemetar yang mulai muncul tanpa sebab. Haikal menarik napas panjang. Aku salah, Rian, ucapnya akhirnya. Aku pengecut. Aku biarkan kamu disiksa secara diam-diam oleh ibuku, aku diam saat kamu dilukai. Aku tahu kamu pergi dalam keadaan hancur, tapi aku, bahkan tak punya cukup hati untuk mengejarmu. Ariana memejamkan mata. Tapi ia tak menangis. Aku pikir, kalau aku diam, semuanya akan berlalu, lanjut Haikal. Tapi ternyata, diamku menghancurkanmu. Suara itu bergetar. Tak seperti biasanya. Tak seperti Haikal yang dulu selalu merasa paling benar, dan saat kamu berdiri di panggung itu, saat kamu bicara dengan begitu berani, aku baru sadar, aku kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada reputasi. Ariana menoleh perlahan. Matanya menatap lurus ke wajah lelaki itu. Kenapa kamu undang aku ke sini, Haikal? Kalau hanya untuk mengingatkan luka yang sudah aku kubur, maka aku akan pergi. Haikal buru-buru menggeleng. Tidak, bukan itu. Aku hanya ingin kamu tahu, bahwa sejak kamu pergi, hidupku kosong.
Semua yang aku bangun runtuh. Tapi bukan karena kamu melawan. Bukan karena gugatanmu. Tapi karena aku kehilangan kepercayaan satu-satunya yang pernah jujur padaku. Ariana mengepalkan jemarinya. Kamu ingin aku memaafkan? Aku tidak berani minta itu, sahutnya pelan. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku hancur. Bukan karena karma. Tapi karena aku menyadari betapa bodohnya aku. Sunyi menyelimuti mereka sejenak. Hanya desiran angin dan gesekan dedaunan yang bersuara. Lalu Ariana bicara. Suaranya datar, tapi tegas. Haikal, aku pernah mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Aku memasak untukmu, berkorban untuk keluargamu, bahkan menahan luka yang tak bisa kelukiskan. Tapi kamu tahu, hal paling menyakitkan bukan saat kamu mengusirku. Tapi ketika kamu berdiri diam, membiarkan aku dihancurkan oleh orang lain. Haikal menunduk. Aku tahu, dan sekarang, setelah semua kamu hancurkan, kamu ingin apa dariku? Haikal mengangkat wajahnya. Matanya penuh air. Aku ingin kamu bahagia. Meskipun tanpaku. Aku tahu aku tak pantas, tapi jika suatu hari kamu menoleh ke belakang dan mengenangku, setidaknya ingat aku sebagai seseorang yang pernah menyesal dengan sungguh-sungguh. Ariana berdiri, ia menatap lelaki itu satu kali terakhir, dengan pandangan yang penuh luka, bukan karena ia masih mencintainya, tapi karena ia tahu. Perasaan itu telah mati dengan perlakuan Haikal yang lalu. Aku tidak membencimu, Haikal, ucapnya pelan. Aku hanya sudah tidak mengenalmu lagi. Kemudian ia berbalik, melangkah menjauh, tanpa ragu, tanpa menoleh, dan Haikal tahu. Ini adalah akhir dari segalanya. Sementara itu, di kantor pengacara, berkas perkara yang diajukan Ariana sudah masuk tahap persidangan. Pengacara sang ayah memberitahu bahwa jika Ariana ingin melanjutkan, kemungkinan besar Haikal akan dikenakan sanksi pidana dan sipil. Namun, Ariana menatap dokumen itu dengan pandangan kosong, lalu ia berkata, kita lanjutkan jalur hukum. Tapi bukan untuk menjatuhkannya. Aku hanya ingin hakku kembali. Nama baikku. Dan itu tidak bisa dibeli dengan air mata penyesalan. Ayahnya menatap putrinya dalam diam. Kemudian ia angguk pelan. Di hari yang sama, Ariana kembali ke kontrakan. Lemahnya. Ia berdiri di depan pintu kecil yang dulu menjadi saksi bisu air matanya. Di sana, kenangan masih tertinggal. Di tembok kusam, di lantai berdebu, di jendela yang selalu bocor jika hujan. Ia tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, tapi senyum seorang pemenang yang telah kembali ke tempat ia pernah jatuh, hanya untuk membuktikan bahwa dirinya kini bukan lagi korban. Ariana menutup mata, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, tidak ada rasa sakit di dada yang ada hanyalah ketenangan. Telah melepaskan. Bukan karena menyerah, tapi karena akhirnya ia tahu, tak semua cinta harus diperjuangkan sampai hancur. Ada cinta yang hanya perlu ditinggalkan demi mencintai diri sendiri. Sudah beberapa minggu berlalu sejak Ariana meninggalkan bangku taman itu, sejak pertemuan terakhirnya dengan Haikal. Sejak percakapan yang seolah menutup lembaran lama dengan titik, bukan koma. Dan sejak hari itu pula, Ariana tak lagi memandangi masa lalunya dengan luka, tapi dengan keikhlasan yang matang. Hari-harinya kini dipenuhi aktivitas baru. Ia sudah tidak tinggal di rumah besar sang ayah, meski tetap menjalin hubungan baik. Ariana memilih tinggal di sebuah rumah kecil yang ia beli dengan tabungan serta bantuan dari hasil kerja kerasnya dalam bisnis baru. Rumah itu sederhana, tapi hangat. Ada taman kecil di belakangnya, tempat ia biasa duduk pagi hari sambil menyeduh teh melati kesukaannya. Dinding ruang tamunya dipenuhi foto-foto kain hasil sulaman tangannya sendiri, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai bukti perjalanan. Ia tak lagi hanya menjahit untuk bertahan hidup. Kini, Ariana menjadi pemilik usaha sulam dan desain busana yang perlahan mulai dikenal di kalangan komunitas perempuan. Apa yang dulu dianggap bakat kecil, kini berubah menjadi jalan mandiri yang ia bangun dengan penuh keyakinan. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia menulis jurnal, bukan lagi berisi tangisan, tapi syukur. Suatu siang, ia diundang ke sebuah komunitas perempuan wirausaha untuk menjadi pembicara tamu. Bukan hanya karena ia sukses secara materi, tapi karena cerita hidupnya menyentuh banyak hati. Namanya mulai diperbincangkan bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Dan setiap kali orang menyapanya, mereka tak menyebutnya mantan istri. Haikal, tapi Bu Ariana, pemilik Amora Studio, di tengah ruangan dengan dinding kaca dan langit-langit tinggi, Ariana berdiri di depan para peserta. Ketika saya kehilangan semuanya, rumah, suami, dan martabat, saya pikir hidup saya berakhir. Ucapnya pelan. Tapi ternyata,
Dari titik terendah itulah saya menemukan bahwa saya punya sesuatu yang tak bisa direbut siapapun, harga diri. Tepuk tangan mengisi ruangan. Namun Ariana tidak pernah tenggelam dalam pujian. Ia tahu, sorot mata yang menatapnya kagum hari ini tak datang begitu saja. Itu adalah hasil dari luka yang tak semua orang sanggup lewati. Setelah sesi usai, seorang perempuan paruh baya mendekat. Wajahnya asing, tapi senyumnya hangat. Kamu mengingatkanku pada anak perempuanku sendiri, katanya. Dia juga pernah hancur, tapi tidak sekuat kamu. Ariana menunduk hormat. Setiap orang punya waktu untuk pulih, Bu. Kadang butuh setahun. Kadang seumur hidup. Tapi yang penting, kita jangan menyerah pada rasa sakit. Wanita itu mengangguk. Teruslah berbagi, nak. Suara seperti kamu, jarang ada. Malamnya, Ariana duduk di depan laptop, meninjau laporan keuangan bulanan. Angka demi angka membuktikan bahwa bisnisnya tumbuh stabil. Tapi satu email yang baru masuk menarik perhatiannya, dari Raihan Saputra, CEO Karya Moda Group kepada Ibu Ariana Mulyani. Kami sangat terkesan dengan cerita dan perjalanan Ibu. Sebagai sesama pelaku industri kreatif, kami ingin menjajaki kemungkinan kolaborasi antara Amora Studio dan Karya Moda untuk kampanye pakaian ramah lingkungan. Jika Ibu berkenan, kami ingin mengundang Ibu bertemu langsung minggu ini. Hormat kami, Raihan Saputra. Ariana membaca ulang pesan itu. Nama Raihan tak asing. Ae adalah salah satu tokoh muda yang dikenal karena integritasnya dalam dunia bisnis. Tawaran kolaborasi ini bukan hanya besar secara peluang, tapi juga bisa menjadi titik loncatan untuk Amora Studio. Namun yang membuat Ariana terdiam bukan tawarannya, melainkan nada tulisannya, hangat, sopan, dan tanpa sedikit pun aroma basa-basi. Ia menjawab singkat, terima kasih atas ketertarikannya. Saya bersedia bertemu. Silakan informasikan waktu dan tempat. Dan beberapa hari kemudian, pertemuan itu terjadi. Kafe kecil di sudut kota menjadi saksi perjumpaan pertama antara Ariana dan Raihan. Pria itu datang mengenakan kemeja polos dan celana bahan gelap. Tak seperti pengusaha kebanyakan, ia tidak membawa asisten atau pengawal. Hanya satu tas dan senyum ramah. Ariana, sapanya sambil menjabat tangan. Ariana mengangguk. Terima kasih sudah mengundang saya. Harusnya saya yang berterima kasih. Cerita hidup Ibu luar biasa. Pertemuan itu berjalan ringan. Raihan membahas konsep kolaborasi mereka dengan sangat rinci, bukan sekadar penawaran bisnis, tapi ajakan untuk menciptakan dampak sosial lewat busana. Kita bisa mulai dengan koleksi khusus bertema bangkit, menampilkan karya perempuan penyintas dari berbagai latar belakang. Saya pikir, Amora Studio cocok memimpin bagian desain dan narasi, jelasnya. Ariana tersenyum. Saya suka konsepnya. Bukan hanya karena bisnis, tapi karena saya tahu, luka bisa menjadi kekuatan, asal diolah dengan cinta. Raihan mengangguk. Dan saya rasa, kamu sudah berhasil membuktikan itu. Ariana sempat terdiam. Baru kali ini, setelah sekian lama, ada pria yang menatapnya bukan dengan rasa kasihan, tapi dengan rasa hormat. Waktu berlalu. Kerja sama antara Amora Studio dan Karya Moda menjadi perbincangan di kalangan media. Ariana sering diwawancarai. Tapi yang lebih penting, ia mulai membuka pelatihan gratis untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin belajar menjahit dan menyulam. Ia ingin berbagi, bukan hanya materi, tapi harapan. Suatu hari, saat ia sedang memandu kelas kecil di sudut galerinya, seorang anak kecil berlari menghampiri ibunya, salah satu peserta pelatihan, dan memeluknya sambil tertawa. Ariana melihat pemandangan itu dan tersenyum. Dulu, ia pernah bermimpi punya anak. Tapi Haikal tak pernah membicarakan itu dengan serius. Sekarang, ia tidak tahu apakah takdir akan membawanya ke sana. Tapi satu hal pasti, ia tak lagi menggantungkan hidupnya pada siapapun. Ia cukup dengan dirinya sendiri. Dan itu, membebaskan. Suatu malam, saat sedang menata koleksi kain terbaru, teleponnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor asing. Ariana? Aku sudah divonis. Aku menerima semuanya. Terima kasih, karena pernah menyayangiku, bahkan saat aku tak layak disayang. Haikal. Ariana memandangi pesan itu cukup lama. Tapi tak ada amarah. Tak ada luka. Ia hanya menghapus pesan itu tanpa membalas, bukan karena benci, tapi karena kini itu bukan lagi urusannya. Hatinya tak perlu penjelasan, dan ia tak akan mengulangi langkah yang telah ia tinggalkan. Di balkon rumahnya malam itu, Ariana duduk di bawah langit yang cerah. Bintang-bintang seperti ikut tersenyum padanya. Sekengker. Teh melati mengepul lembut di tangan. Di meja, sebuah undangan tergeletak. Acara penghargaan untuk pelaku industri kreatif perempuan,
Namanya tercantum di urutan pertama penerima penghargaan. Ariana menghela napas pelan. Bukan karena lelah, tapi karena hatinya benar-benar tenang. Ia membisikkan kalimat pelan pada dirinya sendiri. Terima kasih, Ryan, karena kamu memilih untuk hidup, bukan terus menangisi yang pergi. Angin pagi menyapa lembut dari balik jendela studio Ariana. Di dalam ruangan yang dipenuhi kain dan benang warna-warni, Ariana duduk di kursi kayu, memandangi hasil sulam terakhir yang baru saja ia selesaikan. Sebuah motif bunga kamboja putih, dijahit rapi di atas latar biru langit. Bunga yang sederhana, tapi memiliki makna dalam bagi dirinya, ketabahan dalam kesepian, dan kekuatan dalam kehilangan. Beberapa waktu telah berlalu sejak kerjasamanya dengan Karya Moda berjalan resmi. Koleksi bertema bangkit menjadi fenomena. Pameran demi pameran digelar. Karya-karya Ariana tampil bukan hanya di butik lokal, tapi juga ditampilkan dalam ajang desain nasional. Di tengah gemuruh pujian dan keberhasilan itu, Ariana tetap menjaga satu hal, dirinya sendiri. Ia tak mau terhanyut. Ia tetap berjalan dengan kepala tegak dan kaki menapak pada realitas. Namun di balik kesibukannya, ada satu sosok yang perlahan mengisi ruang sunyi di hatinya, bukan dengan gegap gempita, bukan dengan janji manis, melainkan dengan ketulusan yang datang diam-diam. Rayhan, mulanya, hubungan mereka murni profesional. Semua pertemuan berisi diskusi tentang desain, pemasaran, dan pemberdayaan perempuan. Namun lambat laun, Ariana mulai memperhatikan hal-hal kecil yang membuat Rayhan berbeda dari lelaki lain yang pernah ia temui. Ia tak pernah merendahkan. Tak pernah menyela saat Ariana berbicara. Ia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saat Ariana menyampaikan ide-ide yang tak biasa, Rayhan bukan hanya mengangguk. Ia merespons dengan pandangan yang terbuka dan penuh rasa ingin tahu. Malam-malam usai rapat, Rayhan sering mengantar Ariana pulang. Kadang mereka tidak bicara banyak di mobil, tapi keheningan itu tidak canggung. Justru terasa nyaman, seperti duduk di samping seseorang yang tak perlu banyak kata untuk membuatmu merasa tenang. Suatu malam, saat Rayhan mengantar pulang setelah evaluasi akhir bulan, hujan turun tiba-tiba. Mereka terjebak di depan gerbang rumah Ariana. Menunggu hujan mereda, Rayhan tertawa kecil. Kayaknya aku selalu apes soal hujan. Dulu pernah kejebak di jalan tol gara-gara wiper rusak. Ariana tersenyum, memandangi hujan yang membasahi kaca mobil. Aku pernah berteduh di bawah pohon sambil nangis karena hujan, ujarnya pelan. Waktu itu aku pikir, Tuhan sengaja turunkan hujan biar air mataku nggak kelihatan. Rayhan menoleh, diam sejenak. Tapi sekarang kamu nggak nangis lagi, kan? Ariana mengangguk pelan. Nggak. Sekarang aku cuma bersyukur karena aku masih bisa berdiri, bahkan setelah segalanya hancur. Rayhan menatapnya dalam diam, lalu berkata, aku bersyukur kamu berdiri, Ryan. Karena kamu bukan cuma berdiri untuk dirimu, tapi juga untuk banyak orang yang belajar dari keberanianmu. Beberapa hari kemudian, Ariana mendapat undangan menghadiri acara peluncuran buku biografi pengusaha inspiratif. Rayhan termasuk di dalam daftar tokoh yang ditulis dalam buku itu. Ariana diundang sebagai tamu kehormatan, bukan karena ia bagian dari proyek, tapi karena kisah hidupnya mulai menjadi panutan. Di aula besar yang dihiasi dekorasi elegan dan lampu kuning hangat, Ariana berdiri mengenakan gaun rancangan sendiri. Elegan, sederhana, dan memancarkan karisma perempuan yang tak butuh kilau berlebihan. Saat Rayhan naik ke podium untuk memberikan pidato singkat, pandangan mata mereka bertemu sejenak. Tak lama, tapi cukup untuk membuat dada Ariana berdebar. Saya belajar satu hal dari semua kegagalan, ucap Rayhan di hadapan hadirin. Bahwa hidup akan memberi kita luka agar kita tahu bagaimana caranya sembuh. Dan kadang, dalam proses itu, kita dipertemukan dengan orang-orang yang membuat luka itu bukan hanya sembuh, tapi berubah jadi kekuatan. Sorot matanya mengarah ke Ariana. Ia tidak menyebut nama. Tapi tak seorang pun meragukan siapa yang ia maksud. Di penghujung acara, Rayhan menghampirinya. Ia membawa 2 cangkir kopi panas dari barista di sudut aula. Aku ingat kamu suka kopi pahit. Jadi kupesan yang tanpa gula, ucapnya sambil menyerahkan 1 cangkir. Ariana menerima dengan senyum kecil. Ternyata kamu masih ingat. Gimana? Bisa lupa? Balasnya, pelan. Orang yang mengubah caraku memandang hidup, nggak akan gampang dilupakan. Hening menyelimuti mereka beberapa saat. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Ada sesuatu yang tak terucap, tapi terasa begitu dekat. Aku tahu kamu belum siap membuka hati, ucap Rayhan akhirnya. Dan aku nggak minta apa-apa sekarang. Tapi kalau suatu hari nanti kamu butuh seseorang untuk duduk diam di sebelahmu, aku akan ada di sana.
Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk berjalan di sisimu. Ariana memejamkan mata sejenak. Lalu mengangguk perlahan, bukan sebagai janji, tapi sebagai pengakuan. Bahwa hatinya perlahan mulai percaya lagi. Beberapa minggu setelahnya, Ariana menghadiri pameran Amora Studio yang pertama kali diadakan secara mandiri. Gedung pameran dipenuhi pengunjung. Hasil karya para perempuan dari pelatihannya dipamerkan. Dengan megah, ada kain dengan motif cerita luka. Ada gaun dengan sulaman harapan. Semuanya berteriak tanpa suara, kami pernah terluka, tapi kami tidak menyerah. Di akhir acara, Ariana naik ke atas panggung kecil. Ia menatap para tamu undangan, para peserta pelatihan, dan tim yang mendukungnya dari awal. Perjalanan saya tidak indah. Tapi saya bersyukur pernah terjatuh. Karena dari jatuh itu, saya belajar bagaimana caranya berdiri. Tepuk tangan bergema. Tapi yang membuatnya hampir meneteskan air mata adalah Rayhan berdiri di barisan belakang, menatapnya dengan bangga. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai saksi bahwa seorang perempuan bisa mengubah dunia, bahkan ketika dunia pernah meninggalkannya. Malam itu, Ariana duduk di teras rumahnya. Tangan kirinya memegang cangkir teh melati. Sementara tangan kanannya memainkan kelopak Kamboja yang jatuh di pangkuannya. Angin malam membawa wangi tanah basah setelah hujan siang tadi, ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari Rayhan, kalau kamu sempat besok, aku ajak kamu ke tempat favoritku. Bukan untuk kerja. Cuma duduk. Dan lihat lot. Ariana tersenyum, ia belum membalas, tapi dalam hatinya, ia tahu, mungkin, untuk pertama kalinya, ia tak lagi takut pada cinta. Karena cinta yang datang kali ini tidak meminta apa-apa. Hanya menawarkan tenang, dan tenang, bagi seseorang yang pernah hancur, adalah bentuk cinta paling mewah yang bisa ia terima. Matahari pagi menyusup melalui celah tirai tipis jendela kamar Ariana. Suara burung-burung kecil saling bersahutan, menyambut hari baru yang terasa berbeda dari biasanya. Tak ada suara langkah tergesa. Tak ada bunyi notifikasi kerja. Yang ada, hanyalah ketenangan, dan perasaan utuh yang belum pernah ia rasakan sedalam ini. Hari itu bukan hari peresmian. Bukan pula hari ulang tahun. Tapi bagi Ariana, hari ini adalah perayaan. Perayaan atas dirinya yang tak lagi terikat oleh luka. Bukan karena semua rasa sakit telah hilang, melainkan karena ia sudah tak lagi menyimpan dendam. Ia berdiri di depan cermin. Wajah yang menatap balik padanya bukan lagi perempuan yang patah, tapi seseorang yang telah membentuk dirinya dari puing-puing yang dulu berserakan. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading, rambutnya dikepang longgar ke samping. Di lehernya tergantung liontin kecil berisi foto mendiang ibunya, satu-satunya wanita yang pernah mengajarkan bagaimana menjadi kuat tanpa suara. Pagi itu, Ariana akan menjadi pembicara utama di sebuah forum perempuan nasional. Ia diundang bukan hanya sebagai pebisnis, tapi sebagai simbol dari keberanian yang terlahir dari ketidakadilan. Ia menolak disebut pahlawan. Baginya, ia hanyalah perempuan biasa, yang tak lagi mau ditindas. Sebelum berangkat, ia membuka jendela, menghirup udara dalam-dalam. Angin menyapa wajahnya, seolah berkata, kamu sudah sampai di sini, Rian. Kamu selamat. Gedung tempat forum diadakan begitu megah, tapi Ariana tetap melangkah dengan kepala tegak, bukan karena ingin dilihat, tapi karena ia tahu siapa dirinya. Sekarang, ruangan dipenuhi ratusan perempuan dari berbagai latar belakang, guru, ibu rumah tangga, buruh, dokter, pengusaha, bahkan mahasiswi. Semua hadir untuk mendengar kisah perjuangan dan mencari pantikan semangat saat namanya dipanggil. Ariana naik ke atas panggung. Lampu sorot mengarah padanya. Tapi ia tak merasa tertekan. Ia hanya berdiri dan bicara dari hati. Saya pernah diusir dari rumah yang saya bantu bangun. Saya pernah disebut tak berguna. Pernah ditertawakan karena hanya menjahit untuk bertahan. Hidup. Tapi saya tidak akan menyebut semua itu sebagai penderitaan. Karena dari sanalah saya menemukan kekuatan. Suasana ruangan hening. Setiap kalimat Ariana mengalir seperti air, menghanyutkan setiap hati yang mendengarnya. Tak ada perempuan yang lahir untuk menjadi lemah. Kita hanya diajari untuk diam. Tapi ketika kita mulai bicara, jangan heran kalau dunia mulai berguncang. Karena suara perempuan yang jujur, tak bisa dibungkam. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa mata berkaca-kaca. Ariana tersenyum, bukan karena bangga, tapi karena ia tahu, kali ini ia menyuarakan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk banyak hati yang pernah disakiti dan memilih diam. Usai acara, Rayhan menghampirinya dengan wajah bangga. Ia membawa setangkai bunga anggrek ungu, bunga kesukaan Ariana,
kamu bukan hanya berdiri, Ryan. Kamu terbang, ucapnya. Ariana menerima bunga itu dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tidak pernah membayangkan bisa sampai sejauh ini, bisiknya pelan. Tapi kamu sudah sampai, balas Rayhan lembut. Dan kamu bukan hanya selamat. Kamu menang. Di pelataran gedung itu, saat semua orang mulai bubar, Rayhan mengajak Ariana duduk di bangku taman yang ada di sisi kanan halaman. Tempat yang cukup tersembunyi, jauh dari sorotan. Aku tahu kamu tidak suka kejutan, kata Rayhan. Membuka percakapan. Tapi ada satu hal yang ingin aku katakan sebelum kamu dengar dari orang lain. Ariana menatapnya penasaran. Aku baru dapat informasi. Haikal akan bebas bersyarat dalam waktu dekat. Tapi dia sudah menyerahkan sebagian besar asetnya untuk mengganti kerugian dan menyelesaikan proses hukum. Dan dia, katanya ingin mengunjungi kamu. Untuk meminta maaf secara langsung. Ariana terdiam. Matanya menatap langit yang mulai berwarna jingga. Lalu ia menghela napas pelan. Kalau dia datang, aku akan temui, ucapnya akhirnya. Bukan karena aku ingin balas dendam. Tapi karena aku ingin dia tahu, aku sudah memaafkannya. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Rayhan menunduk pelan. Aku selalu kagum sama kamu. Karena kamu berani menghadapi masa lalu, tapi juga cukup bijak untuk melepaskannya. Ariana tersenyum. Dan aku bersyukur, kamu sabar menungguku. Berdamai dengan diriku sendiri. Rayhan membalas senyumnya. Aku tidak pernah menunggu untuk memiliki kamu. Aku hanya menunggu sampai kamu siap berjalan tanpa rasa takut. Dan di detik itu, hati Ariana tenang. Ia tahu, sintayong datang kali ini bukan perangkap. Bukan belenggu. Tapi pelukan yang tak meminta, hanya menemani. Beberapa hari kemudian, Haikal benar-benar datang. Ia berdiri di depan pintu rumah Ariana, ditemani petugas pengawas berseragam sipil. Wajahnya tirus. Sorot matanya lelah. Tapi kali ini, ia datang tanpa topeng. Tanpa arogansi. Tanpa harapan untuk dikasihani, Ariana membuka pintu. Menatapnya dalam diam. Aku tidak akan lama, ucap Haikal lirih. Aku hanya ingin bilang terima kasih. Karena kamu pernah mencintaiku, meski aku tidak pantas. Ariana tidak menjawab. Ia hanya menatap lelaki yang dulu pernah mencampakkannya. Itu dengan pandangan netral. Aku doakan kamu bisa hidup tenang, Haikal, ucapnya akhirnya. Dan semoga kamu bisa jadi manusia yang tidak menyakiti orang lain lagi. Haikal mengangguk. Lalu membungkuk sedikit, sebelum berjalan menjauh. Untuk selamanya, Ariana menutup pintu. Tapi hatinya tak tertutup, ia berdamai. Dan itu adalah kemenangan yang tak bisa dicapai oleh dendam. Beberapa bulan berlalu. Di studio kecilnya, Ariana membuka kelas baru khusus remaja perempuan putus sekolah. Ia mengajar dengan hati. Menjahit dengan cinta. Dan setiap sulaman yang lahir dari tangannya membawa kisah tentang keberanian. Di sudut dinding, tergantung kutipan yang ditulis dengan tinta emas, tak ada luka yang sia-sia, jika dari sana kita lahir sebagai diri yang lebih kuat. Ariana menatap ruangan itu. Lalu keluar ke halaman belakang, tempat favoritnya saat senja. Di sana, Rayhan sudah menunggu, duduk di bangku taman dengan 2 cangkir teh melati. Ia menepuk tempat di sebelahnya. Ariana duduk. Tak berkata apa-apa. Tapi matanya menyampaikan banyak hal tentang hati yang sudah siap untuk mencintai kembali, tentang hidup yang kini sepenuhnya miliknya, tentang luka yang tak lagi menyakitkan, dan tentang cinta, yang tak lagi menyiksa, hanya tenang, hanya damai, dan Ariana tahu, ia akhirnya pulang. Bukan ke rumah siapapun, tapi ke dirinya sendiri.